Hai Mams, kali ini saya bersama Dede Laura ingin berbagi tips cara merawat kulit si kecil di rumah agar tetap sehat dan terhindar dari paparan luar. Nah, yang pertama perlu Mams ketahui bahwa si kecil kulitnya masih sangat sensitif dan smooth sekali, jadi kita harus pintar-pintar memberikan perawatan yang baik. Nah, tentunya perawatan ini berbeda dengan perawatan terhadap orang dewasa. Nah, cara yang pertama, cukup mandikan si kecil 2-3 kali seminggu. Nah, kenapa? Karena bayi baru lahir kulitnya cenderung kering. Jadi kalau misalnya mams mandikan si kecilnya setiap hari, maka kecenderungan kulit si kecilnya akan kering dan bisa menyebabkan iritasi. Nah, sebaiknya cukup 2-3 kali saja dalam seminggu. Lalu setiap harinya bagaimana? Nah, cukup mams menggunakan waslap basah, diseka aja badan si kecilnya agar tetap bersih, lalu diganti bajunya. Jadi layaknya orang dewasa ganti baju 2 kali sehari. Nah, si kecil juga pun begitu. Namun pada si kecil bisa basah karena kena buang air kecilnya, atau bisa karena keringatan, atau bisa karena memang kotor karena ini susunya. Nah, sebaiknya diganti ya, jangan tunggu pagi atau sore baru diganti ya Mams ya. Yang berikutnya, Mams kan sering memandikan si kecil dengan menggunakan shampoo atau menggunakan sabun. Nah, pastikan shampoo atau sabun tersebut bebas dari alkohol atau wangi-wangian. Jadi Mams tentunya harus pintar-pintar memilih produk yang cocok untuk si kecil, yang bebas bahan kimianya ya. Nah, perlu Mams ketahui juga pada produk-produk tertentu dibaca dulu komposisinya, apakah ini memang cocok untuk si kecil atau tidak. Lalu yang berikutnya, setelah dedenya mandi, gunakan lotion untuk pelembab kulit si kecil. Karena kulit si kecil masih sensitif dan sangat rentan untuk kering, maka gunakan lotion. Nah, lotionnya itu yang memang dikhususkan untuk si kecil, jadi bebas alkohol, bebas wangi-wangian atau bahan kimia lainnya. Jadi Mams sebelum menggunakan lotion tersebut harus membaca komposisi lotion tersebut, dan memang yang dikhususkan untuk si kecil. Banyak sekali produk-produk yang beredar, jadi Mams pintar-pintar ya memilih yang terbaik buat si kecil. Lalu berikutnya, kalau misalnya setelah mandi, biasanya nih saya menemukan para moms ya sebagian masih sering menggunakan bedak di daerah muka si kecil, lipatan leher, lipatan paha, bokong. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bahwa untuk bedak tidak perlu digunakan pada daerah muka si kecil. Kenapa? Karena ketika si dedenya menghisap serbuk bedak tersebut akan masuk ke dalam paru-parunya dan akan mengganggu pernapasan si kecil. Jadi karena si kecil kan masih sangat rentan dengan infeksi-infeksi dari luar, jadi sebaiknya dihindari saja penggunaan bedak di daerah muka. Lalu untuk daerah leher, lipatan paha, lipatan ketiak atau bokong. Nah, kenapa tidak boleh? Karena akan menyebabkan pertumbuhan jamur atau bakteri di sana. Jadi ketika kita menggunakan bedak pada daerah lipatan tersebut akan lembab daerah itu dan akan mengiritasi daerah itu. Nah, dan pada akhirnya akan menyebabkan ya pertumbuhan kuman atau bakteri atau parasit lainnya. Jadi akhirnya kita harus kerja 2 kali lagi, harus ngurusi dede yang tadi terinfeksi. Jadi sebaiknya hindari dari awal, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Lalu yang berikutnya, ganti popok si kecilnya sesering mungkin. Jadi ketika popok si kecil sudah penuh ya langsung diganti saja. Jadi ketika si kecilnya sudah BAB ya langsung diganti yang baru. Nah, sebelum mengganti yang baru tentunya harus dicebok dulu ya, walaupun itu cuma buang air kecil ataupun buang air besar. Ceboknya layaknya seperti orang dewasa, yaitu dari depan ke belakang. Bisa menggunakan waslap ataupun misalnya mams lagi bepergian bisa menggunakan tisu basah. Nah, lalu dikeringkan dengan apa? Ya dengan kain lembut. Nah, kalau mau menggunakan tisu, hindari tisu yang beralkohol atau yang punya wangi-wangian. Jadi memang yang khusus untuk si kecil ya. Saya ingatkan kembali bahwa produk-produk yang kita gunakan untuk si kecil itu harus bebas dari bahan kimia. Jadi usahakan ya Mams, pilih yang terbaik untuk si kecil. Nah,
Kalau misalnya si kecil menggunakan popok sudah lama, sudah 3-4 jam sekali, apakah perlu diganti? Perlu. Nggak perlu menunggu popoknya itu penuh. Kalau misalnya sudah rasa-rasa 3-4 jam dedenya menggunakan popok itu, ya sudah langsung diganti saja. Karena apa? Karena kan pasti cenderung lembab di sana. Karena dedenya bisa saja berkeringat dan popoknya bisa saja lembab. Nah, kalau misalnya lembab, kenapa? Kembali lagi saya bilang, ketika lembab akan menyebabkan pertumbuhan jamur atau kuman. Nah, itu kita akan kerja 2 kali lagi. Jadi sebaiknya dicegah dari awal. Tips yang berikutnya adalah menjemur si kecil di matahari pagi. Nah, jemur si kecil matahari pagi, matahari yang baik itu ya matahari yang kurang dari jam 10 pagi. Jadi jemur si kecil nggak perlu lama-lama, cukup 15-30 menit secara bolak-balik. Jadi kalau misalnya dalam posisi seperti ini, lalu dibalikin gini bisa saja, tapi usahakan ini mukanya gini ya, jangan sampai tengkurap seperti ini. Lalu dibolak-balik saja dan tetap menggunakan popok, lalu matanya ditutup. Kalau ada topi dipakein aja topinya. Nah, jadi kalau misalnya lagi jemur si kecilnya harus menggunakan penutup mata. Jadi mata si kecil tidak terpapar langsung sama sinar matahari. Karena ketika mata si kecil terpapar langsung sinar matahari akan merusak retina si kecil. Jadi sebaiknya dihindari ya, Mams. Nah, itu saja tips dari saya dan Dede Laura. Semoga bermanfaat buat para Mams di luar sana. Dan semangat untuk merawat si kecil agar tetap sehat dan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Bye-bye. Salam sehat dari Laura.